Ibnul Qayyim kembali berkata, renungkanlah pelajaran pada penciptaan ikan. Ia makhluk tanpa kaki karena hidupnya di air sehingga tidak butuh jalan dengan kaki. Allah tidak menciptakan paru-paru pada ikan karena fungsi paru-paru untuk bernafas. Sedangkan ikan tidak membutuhkannya karena ia hidup dalam air. Ia dianugerahi pengganti kaki oleh Allah, yaitu sirip yang kuat, yang dengannya ia melempar yang ada di sisinya, seperti pemilik perahu dengan alat dayungnya. Daging ikan diberi lapisan oleh Allah berupa kulit yang tersusun agar terhindar dari bahaya. Kelebihan lain yang dianugerahkan oleh Allah kepada ikan ialah penciuman yang tajam. Karena pandangannya lemah untuk menembus air, maka ia dapat mencium makanan dari jarak jauh. Telah disebutkan dalam buku-buku tentang binatang bahwa dari mulut sampai lubang telinga terdapat lubang atau celah. Dengan mulutnya ia mengalirkan air padanya dan mengirimnya dari lubang itu, sebagaimana binatang mengambil atau menghirup udara dingin dengan hidungnya, lalu mengeluarkannya agar ia merasa nyaman. Air bagi binatang laut seperti angin atau hawa bagi binatang darat. Keduanya adalah lautan yang sebagiannya lebih lembut dari sebagian yang lain. Lautan hawa atau udara yang berenang di dalam binatang darat, dan lautan air yang berenang di dalamnya binatang laut. Jika masing-masing dari dua jenis binatang ini dipisahkan dari alam tempat hidupnya, maka akan mati. Maka Maha Suci Zat yang tanda-tanda kekuasaannya tidak dapat dihitung. Bahkan andai mereka tahu, satu sisi ada sisi yang lain yang tidak mereka ketahui, maka renungkanlah hikmah besar di balik penciptaan ikan sebagai binatang yang paling banyak keturunannya. Sehingga dalam perut satu ikan saja kita jumpai telur yang banyak sekali. Hikmahnya adalah agar binatang-binatang lain yang kebanyakan mengkonsumsi ikan, termasuk binatang buas, bahan makanannya tersedia sangat banyak. Ketika binatang buas makan ikan, burung makan ikan, manusia makan ikan, ikan besar makan ikan, dan binatang darat makan ikan, maka Allah menjadikan ikan-ikan kecil itu sebagai bahan makanannya. Itu merupakan tuntutan hikmah kebijaksanaan Allah. Jika seorang hamba melihat berbagai spesies binatang laut, juga mutiara, dan aneka rupa makhluk lain yang tidak dapat dihitung dan tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah, niscaya ia akan menemukan keajaiban dan pasti akan tahu betapa luasnya kekuasaan Allah dan betapa banyaknya pasukan Allah.